Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Wanisa Salihah sebagai analis penegakan integritas dan disiplin SDM Aparatur pada tim disiplin ASN BKD Provinsi Jawa Barat. Berikut ini merupakan tupoksi tim disiplin ASN BKD Jabar. Berikut ini saya sampaikan video foto pegawai dinamis dalam rangka double assessment perpindahan jabatan dari jabatan pelaksana ke jabatan fungsional analis SDM aparatur ahli pertama. Selamat menyaksikan. Yang titik dulu. Jadi lu langsung gimana? Oh iya Bu Indri, di sebelah sana. Ayah, kasih. Silakan Ibu ya. Gimana bisa dibantu? Gini Bu, saya mau bertanya terkait cuti PNS. Jadi pada dinas saya ada pegawai yang sakit lumayan cukup parah. Nah beliau ini ragu untuk mengajukan cuti karena takut tidak mendapat penghasilan gitu. Nah saya ingin bertanya kepada Ibu, bagaimana proses pengajuannya dan bagaimana harus dilakukan oleh kami dan pegawai tersebut. Cuti sakit PNS ya Bu ya? Iya. Beliau boleh tahu sakit apa Bu? Mungkin Sudah panjang ya? memang parah gitu. Paling kalau sebetulnya PNS itu punya hak cuti sampai 1 tahun. Baik. Untuk prosesnya nanti Ibu silakan koordinasi dengan bagian fasal cuti di unit kerja Ibu, kemudian menggunakan form cuti dan juga surat dokter. Surat dokter itu harus ada mencantumkan tanggal durasi cutinya, kemudian ada tanda tangan atas langsung. Nah nanti input di Kimob, nanti saya akan proses di Kimobnya. Oh iya, seperti itu. Berikut adalah cara saya memproses cuti sakit di atas 14 hari pada aplikasi Kimob. Di dashboard Kimob, saya memilih approval cuti. Selanjutnya, saya memilih nama pegawai yang akan diproses cuti sakitnya. Kemudian, saya mengisikan nomor referensi surat atau nomor surat pengantar dari perangkat daerah. Kemudian, mengisi nomor penerbitan surat. Dan selanjutnya, mengisi tanggal penerbitan surat. Dan saya klik untuk persetujuan. Selanjutnya, surat izin akan dibuat otomatis dalam sistem dan ditandatangani oleh Kepala BKD. Untuk mendownloadnya, bisa di menu dokumen surat cuti dan download draft. Ibu tolong sampaikan juga ke rekan Ibu supaya fokus untuk istirahat saja, karena untuk PNS yang sakit masih bisa mendapatkan TPP Bu. Jika sakitnya lebih dari 28 hari itu masih bisa mendapatkan 50% TPP. Seperti itu. Jadi mungkin bisa disampaikan aja, jangan ragu untuk ambil cuti sakit asal berkasnya lengkap, nanti akan kami proses. Untuk cuti sakit di bawah 14 hari akan diproses oleh perangkat daerah dinas Ibu. Tapi kalau lebih dari 14 hari nanti akan masuk ke Kibom kami dan akan kami proses secepatnya. Seperti itu Bu. Sudah cukup Ibu, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin nanti selanjutnya saya akan beritahu pegawai untuk tidak ragu mengambil cuti sakit. Siap, terima kasih Ibu. Sama-sama Ibu, semoga cepat sembuh ya Bu. Iya, ya, mari Bu. Bu Indri, punten, ada tamu dari luar juga, namanya Pak Ajes. Mau konsul terkait disiplin kayaknya Bu. Boleh, sebelah mana Kak? Ya duduk di sebelah sana Bu, baju biru. Makasih ya Kak. Iya Bu. Halo, selamat siang Bapak. Ya, mengapa silakan duduk. Halo, selamat siang Pak. Saya Indri dari tim disiplin ASN. Ada bisa saya bantu Pak? Ini Bu, saya tuh mau konsul. Bulan kemarin tuh saya nggak hadir selama 2 minggu. Kalau dihitung 10 hari berturut-turut. Dikarenakan ada urusan di kampung, kebetulan saya ada usaha ternak lele. Jadi saya langsung ke kampung nggak izin. Terus pas saya cek awal bulan gaji saya nggak cair Bu. Terus saya tanya ke bagian bendahara, katanya suruh konsul ke sini, ke WKD. Jadi Bapak sudah tidak masuk kerja selama 10 hari berturut-turut ya Pak ya? Betul. Apakah atasan Bapak tahu kalau Bapak tidak masuk kerja? Kebetulan saya tidak izin dikarenakan saya kurang harmonis dengan atasan saya karena tiap hari saya masuk cuma absen, terus kalau nggak masuk di kantinnya. Bapak tahu kalau PNS itu ada kewajiban untuk masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja Pak.
Jadi Bapak harus ada di kantor itu dari setengah 8 sampai dengan jam 4 sore sesuai dengan jam kerja Bapak. Kemungkinan alasan Bapak itu tidak mengerjakan tugas karena Bapaknya tidak ada di ruangan Pak. Jadi sebaiknya Bapak jangan, kalau tidak diberi tugas, jangan pergi begitu saja, tapi coba secara aktif untuk minta tugas ke atasan, seperti itu ya Pak ya. Kemudian terkait gaji Bapak yang tidak cair di bulan ini, itu sudah ada ketentuannya Pak, di PP nomor 94 tahun 2021 dengan disiplin PNS. Jadi jika PNS tersebut tidak masuk secara terus-menerus 10 hari kerja berturut-turut, maka gaji di bulan berikutnya harus diberhentikan tanpa harus menunggu hukuman disiplin. Seperti itu. Jadi dampaknya dari Bapak tidak masuk kerja kemarin itu adalah gaji Bapak tidak cair di bulan selanjutnya. Seperti itu ya Pak ya. Selain itu, untuk PNS yang tidak masuk kerja 10 hari berturut-turut juga bisa dikenakan hukuman disiplin berat Pak. Tidak tanggung-tanggung, itu bisa langsung diberhentikan. Bapak bisa langsung diberhentikan karena tidak masuk kerja tanpa alasan yang jelas. Apalagi tadi alasan Bapak tidak tahu ya kalau Bapak itu kerjanya cutinya atau liburnya tidak masuk kerja, kenapa ya Pak ya. Nanti mungkin kedepannya kalau Bapak masih bisa bekerja di Pemprov Jabar, ketika akan mengurus usaha sampingan itu silakan ajukan cuti kehamilan aja Pak, karena kita punya hak ya Pak ya daripada apa seperti itu. Baik Bu, sekarang saya sudah paham. Saya akan besok akan kerja akan lebih baik lagi. Terus saya akan ada ke atasan supaya dapat tugas yang lebih baik. Siap Pak. Bu. Mari Bapak. Tunggu Ibu, ada sedikit oleh-oleh buat anak saya. Nggak usah Pak, nggak usah. Karena semua pelayanan kami itu tidak dipungut biaya Pak. Oh iya. Jadi silakan Bapak bawa pulang aja. Kemudian untuk Bapak di rumah aja. Oh iya. Bapak punten nanti jangan seperti itu lagi ya Pak ya. Jangan, karena kan profesi kita itu rentan terhadap korupsi. Jadi takut dipandang orang lain seperti apa. Jadi punten Bapak menghindari hal-hal yang seperti ini, kemudian suap menyuap, kerugian negara dan sebagainya, karena khawatir jadinya kita kena hukuman disiplin juga Pak. Kalau misalkan korupsi itu bisa tidak dengan hormat, kan saya Bapak tidak dapat pensiun seperti itu. Ini mangga silahkan dibawa pulang saja. Oh, iya. Atur dulu Bapak. Maaf Bu Indri, Ya, Pak. mau nanya, apa betul sekarang ada penerimaan CPNS sama P3K? Iya, betul Pak. Kalau PNS lagi mau akan tahap SKD, kalau P3K itu sedang proses verifikasi berkas Pak. Gimana Pak? Ada yang bisa Oh, kayak dibantu? gitu ya. Kira-kira berapa lama prosedurnya sama prosesnya, Bu? Oh, apa aja Iya, prosesnya, tahapannya? iya. Nah, Bapak yang ikutan Pak? Atau tetangga yang ikutan? Teman ini mau ikutan yang jadi P3K. Ah iya. Kalau tahapannya Pak, yang pertama itu pasti ada perencanaan dulu kayak perencanaan, nanti kemudian ada pengumuman lowongan. Nah itu biasanya meliputi jabatannya apa, formasinya berapa orang, kemudian unit kerjanya penempatan di mana. Nah setelah itu adalah proses pelamaran Pak. Biasanya nanti melalui aplikasi SSCASN punya BKN, yaitu secara online. Nah, kemudian ada seleksi Pak. Seleksi itu 3 tahap. Administrasi, mungkin yang kemarin yang PNS sudah melewati administrasi, kemudian yang SKD nanti akan mulai SKD, kemudian SKB Pak. Setelah itu nanti ada pengumuman hasil seleksi. Itu harus diumumkan secara terbuka Pak. Jadi semua publik harus tahu gitu Pak. Kemudian setelah itu adalah pengangkatan menjadi calon PNS atau pengangkatan P3K. Untuk PNS itu tidak langsung diangkat menjadi PNS Pak, berbeda dengan P3K. Jadi ada masa percobaan selama 1 tahun dulu Pak. Nanti kalau sudah lulus syarat berupa lulus pendidikan dan pelatihan dasar dan lulus sebagai rohani, maka bisa diangkat menjadi PNS. Seperti itu Pak kurang lebih untuk prosedurnya. Ya. Terima kasih Ibu. Bapak, teman-teman Pak. Buat informasinya Ibu. Terima Terima kasih. kasih. Sekian video portofolio dinamis saya. Terima kasih sudah menyaksikan.